A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dana Diva dengan NIM 230 413 70 11 5. Jurusan Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak riba terhadap krisis ekonomi global dan alternatif. Riba memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap krisis ekonomi global dan termasuk kesenjangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan krisis kredit, dan bisa menyebabkan kehancuran ekonomi. Alternatif sosial seperti ekonomi syariah dan koperasi, wakalah, qardun hasan dan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini dan membangun sistem ekonomi yang lebih baik dan adil dan berkelanjutan. Pentingnya untuk dicatat bahwa implementasi alternatif sosial membutuhkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Dengan menerapkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang sejahtera dan bebas dari eksploitasi. Berikutnya adalah solusi yang ditawarkan berdasarkan teori makroekonomi Islam. Teori makroekonomi Islam menawarkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi global dengan menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah dan mengatur makroekonomi dengan prinsip-prinsip Islam, membangun etika dan moral yang kuat, dan melibatkan peran pemerintah dalam mengatur dan memperdaya masyarakat. Diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan sejahtera. Penjelasan singkat tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang diangkat adalah dampak negatif dari sistem riba atau bunga terhadap krisis ekonomi global dan alternatif sosialnya. Berdasarkan teori makroekonomi Islam, sistem riba yang diharamkan dalam Islam ialah yang dianggap sebagai salah satu faktor utama yang memicu ketidakstabilan ekonomi dan kesenjangan sosial dan krisis kreditnya. Teori makroekonomi Islam menawarkan solusi untuk mengatasi masalah ini dengan mengusungkan prinsip-prinsip keadilan dan berkelanjutan kesejahteraan. Solusi ini meliputi sistem keuangan tanpa riba, pengatur pasar yang adil, zakat dan wakalah, kebijakan fiskal, dan moneter yang berorientasi pada kesejahteraan serta pengembangan sumber daya manusia. Contoh nyata atau simulasi penerangan solusi di Indonesia atau negara lain. Berikut ada Indonesia. Bank Syariah Indonesia memiliki sistem perbankan syariah yang berkembang pesat. Bank-bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah BNI dan BRI Syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya seperti bagi hasil, profit, loss sharing, dan mudharabah, artinya kerjasama dan modal. Koperasi syariah seperti Koperasi Syariah Amanah atau disingkat dengan KSA di Jawa Barat menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan dan usaha dengan fokus pada memperdaya anggota dan pengembangan ekonomi lokal. Zakat. Pemerintah Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat dengan Basnas mengelola zakat yang terkumpul untuk membantu masyarakat miskin, membantu infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua ada negara Malaysia. Sistem ekonomi Islam. Malaysia telah menerapkan sistem ekonomi Islam yang komprehensif dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang kuat dan kebijakan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan Islam di Malaysia memiliki lembaga keuangan Islam seperti Islamic
Development Bank atau IDB dan Islamic Financial Service Board yang berperan penting dalam pengembangan ekonomi Islam di dunia. Yang ketiga ada Arab Saudi. Sistem ekonomi Islam di Arab Saudi menerapkan sistem ekonomi yang kuat dengan fokusnya pada pengembangan industri halal dan investasi syariah. Lembaga keuangan Islam di Saudi Arab memiliki lembaga keuangan seperti Arabia Monetary Authority atau disingkat dengan SAMA yang berperan penting dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan syariah. Jadi kesimpulannya dari contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa solusi berbasis makroekonomi Islam dapat diterapkan secara nyata di Indonesia atau di negara lain. Penerapan solusi ini membutuhkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Dengan menerapkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang sejahtera dan bebas dari eksploitasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.